Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Disimak baik-baik ya. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah Isra. Nah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Adapun jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah sekitar 1.500 km atau memerlukan sekitar 40 hari perjalanan. Namun dalam kisah Isra ini, Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya memerlukan waktu sekejap saja. Nah, peristiwa Isra ini juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja kisah Isra Mi'raj ini berawal pada saat malaikat Jibril datang menemui Rasulullah di suatu tempat bernama Al-Hijr. Lalu Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Kemudian dada Rasulullah dibelah untuk dibersihkan segala sifat buruk sebagai persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Rasulullah untuk pergi ke Masjidil Aqsa bersama buraq. Buraq adalah hewan surga yang memiliki kecepatan berlari seperti kilat, sehingga perjalanan yang seharusnya membutuhkan waktu 40 hari hanya perlu waktu sekejap saja. Sesampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sholat 2 rakaat. Lalu setelah itu malaikat Jibril menawari beliau susu dan khamar, dan Nabi Muhammad SAW memilih susu. Karena hal itu, malaikat Jibril mengatakan, "Engkau dibimbing kepada fitrah." Setelah itu, Rasulullah dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan yang disebut Mi'raj. Malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW untuk ke langit. Pada langit yang pertama, beliau menemui Nabi Adam. Kemudian pada langit yang kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Pada langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Pada langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Pada langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Dan yang terakhir yaitu langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Pada saat perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad diperlihatkan umat-umat beliau. Di antaranya yang pertama yaitu Nabi Muhammad diperlihatkan suatu kaum yang bercocok tanam.
pada hari itu dan memanen hasilnya pada hari yang sama. Mereka itulah kaum mujahidin fisabilillah yang rela melakukan apapun demi agama Islam. Yang kedua adalah wanita tua yang memakai banyak perhiasan di tubuhnya. Itu adalah ibarat dunia yang selama ini dikejar oleh banyak orang hanyalah seperti wanita tua yang akan mati. Hal tersebut juga menandakan bahwa dunia akan hancur. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menemui suatu kaum yang memukul kepalanya dengan batu hingga pecah dan mengeluarkan darah yang banyak sekali. Kemudian kepala tersebut utuh kembali hingga berulang-ulang. Mereka adalah orang yang bermalas-malasan dalam menunaikan sholat wajib. Dan yang keempat adalah suatu kaum yang memotong lidah dan bibirnya sendiri, kemudian utuh kembali, lalu dipotong lagi, dan begitu berulang-ulang. Nah, itu adalah balasan bagi para penceramah yang menyuruh orang lain melakukan suatu kebaikan, sedangkan mereka sendiri tidak melakukannya. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril hanya bisa mengantar Rasulullah hingga langit ketujuh. Untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah harus berjalan sendiri tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Karena jika malaikat Jibril melewati pintu itu tadi, maka malaikat Jibril bisa terbakar. Saat bertemu dengan Allah, Rasulullah bersabda, "At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah." Kemudian Allah mengucapkan kepada Nabi Muhammad, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Lalu Rasulullah menjawab, "Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin." Kemudian para malaikat bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nah, dari kisah tersebut, maka bacaan tersebut dibaca pada saat gerakan tahiyat sholat. Setelah itu Allah memperintahkan kepada Rasulullah untuk sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Coba kalian bayangkan jika kita sebagai umat Nabi Muhammad dalam satu hari satu malam wajib melakukan sholat 50 waktu. Nah, kita kita tidak akan sempat sekolah, kita tidak akan sempat bekerja, kita tidak akan sempat melakukan hal-hal yang lain karena hari-hari kita dipenuhi dengan sholat yang 50 waktu itu. Coba kalian bisa bayangkan kan? Nah, karena itu sesampai di langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa, kemudian beliau menanyakan perihal perintah Allah tersebut. Lalu Nabi Musa menyarankan kepada Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah agar tidak sholat sebanyak itu karena umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil dan umurnya itu pendek-pendek, jadi tidak akan mungkin kuat untuk sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Maka Rasulullah mengikuti saran dari Nabi Musa itu. Akhirnya Rasulullah kembali kepada Allah dan meminta keringanan. Oleh Allah diberi keringanan menjadi 45 kali dalam satu hari satu malam. Kemudian Rasulullah turun lagi bertemu dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa menanyakan, bagaimana keringanan dari Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, Allah memberikan keringanan 40 waktu. Kemudian Nabi Musa mengatakan lagi bahwa kaum Nabi Muhammad tidak akan kuat atau tidak akan bisa sholat 45 waktu. Akhirnya Nabi Musa menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan lagi kepada Allah. Akhirnya Rasulullah naik lagi. Nah, hal tersebut berulang-ulang sampai 9 kali hingga sholat menjadi 5 waktu. Sebenarnya ketika 5 waktu itu Nabi Musa menyuruh Rasulullah
untuk meminta keringanan lagi. Tapi Rasulullah merasa malu dan beliau merasa sholat 5 waktu dalam sehari sudah cukup bagi umat beliau. Akhirnya kita dalam sehari semalam melakukan sholat 5 waktu. Nah, itu tadi adalah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang ada di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.